Teman-teman sadar nggak sih kalau batu-batu the big four khususnya ruby, safir, emerald, dan chrysoberyl yang banyak beredar saat ini di pasar itu sebetulnya sudah mengalami penurunan kualitas dari batu-batu the big four yang biasa kita temui let's say 10 sampai 15 tahun ke belakang. Mari coba kita bahas lebih dalam soal ini. Yang gue maksud dengan penurunan kualitas adalah kalau kita bicara di batu medium to up quality ya, ini bukan bicara batu komersial quality. Oke, so bedakan dulu di situ ya. Jadi, 10 sampai 15 tahun ke belakang, let's say di awal tahun 2000 sampai 2010-an, 2011, 2012, itu kita melihat batu-batu dengan kualitas super itu masih menjadi hal yang cukup umum kita temukan, terutama juga di James Lab. Tapi belakangan ini justru yang meningkat jauh frekuensi dan peredarannya adalah batu-batu yang 10 sampai 15 tahun lalu itu mungkin dianggap sebelah mata. Artinya ini batu yang standar. Tapi saat ini justru levelnya udah mulai naik. Batu-batu yang dulu dianggap standar ini saat ini sudah bisa dikategorikan atau dianggap sebagai batu yang berkualitas. Pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Gue punya analisa yang tentunya namanya analisa ini bisa keliru, bisa nggak tepat gitu ya. Tapi gue berbicara based on experience dan pengalaman gue selama menjadi gemologist. Jadi kalau kita lihat konteks secara global, pasokan batu permata berkualitas yang number one quality itu cenderung menurun atau semakin menipis. Logik, kenapa? Karena batu itu pastinya ketika awal mula tambang ditemukan, akan banyak suplai-suplai batu dengan ukuran yang besar, kualitas yang bagus, dan itu semua diekstrak dari dalam bumi, akhirnya sampai ke market. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, tambang ini tentu akan semakin kekurangan, dalam tanda kutip, batu-batu berkualitas ya. Kenapa? Karena mulai habis stoknya. Sisa batu-batu yang mulai medium, low, dan terus-menerus. Mari kita bicara tambang seperti di Kashmir. Kita tahu ya, itu bahkan sekarang udah hampir nggak ada blue sapphire di Kashmir. Tambang-tambang di Burma yang dulunya mungkin besar-besar, sekarang mulai menipis, mulai kecil-kecil. Begitu juga Sri Lanka. Dulu ketemu barang gede-gede di sana. Sekarang itu mulai menipis. Yang ketemu mulai ukuran dari kecil ke medium doang. Madagaskar di awal tahun 2000-an itu ketemu rough material yang gede-gede. Sekarang tentu sudah mulai langka yang gede-gedenya. Sehingga itu berimbas pada akhirnya batu-batu berkualitas menurun peredaran di pasar. Kedua adalah value atau daya beli. Kalau bicara di dunia, value batu-batu permata berkualitas itu cenderung semakin mengalami kenaikan. Apa imbasnya? Imbasnya adalah apabila daya beli kita lemah, dan ini yang terjadi khususnya di Indonesia, saat ini itu purchasing power atau daya beli kita itu jauh menurun. Sehingga apa? Kemampuan kita untuk capture atau mengambil barang-barang berkualitas juga turun dari dulu-dulu dibanding 10 sampai 15 tahun. Akibatnya apa? Para pedagang batu, pemain batu cenderung beralih ke batu-batu yang medium. Karena apa? Karena medium ini lebih gampang mereka beli dan tentunya lebih mudah untuk dijual mengingat situasi yang sedang terjadi di Indonesia ini. Lalu apa imbasnya terhadap pasar batu secara keseluruhan? Gue akan bicara dalam konteks global sampai ke konteks di Indonesia. Banyak sebetulnya imbasnya. Pertama, yang paling terlihat imbas utamanya adalah kalau dari sisi market, batu-batu medium ini sekarang levelnya naik. Yang 10 sampai 15 tahun lalu batu ini dianggap medium, sekarang dianggap ini batu sudah berkualitas. Ya, jadi gue melihat dan atau lebih tepatnya gue mengalami shifting tersebut. Dari stigma orang apa sih batu berkualitas seperti apa ya, perkembangan dari tahun ke tahun itu gue alami dan berbeda sekali ya. Stigma orang atau anggapan orang tentang batu berkualitas 10 sampai 15 tahun lalu dan hari ini tuh berbeda based on pengalaman gue. Kalau teman-teman punya pengalaman bisa di sharing ya, entah itu berbeda pengalaman atau sama pengalamannya dengan yang gue sampaikan, silahkan sampaikan di komen. Berikutnya, kalau dari sisi
James Lab, karena kan bagaimanapun market batu dan James Lab adalah satu kesinambungan ya, yang saling melengkapi, berjalan beriringan, karena dua-duanya itu saling melengkapi gitu ya. Kalau dari sisi James Lab, gue melihat ada kesepakatan tidak tertulis yang terjadi di seluruh dunia, yaitu apa? Bagaimana memberikan added value terhadap batu-batu medium ini. Meskipun batu ini batu medium, tapi bisa kita tambahkan sesuatu supaya batu ini juga bisa mempunyai daya tarik atau daya jual yang lebih. Tujuannya apa? Tentu membantu perdagangan atau industri batu permata secara keseluruhan. Contoh paling sederhana yang kita saksikan bersama adalah penyesuaian standar akan warna. Jadi gini, lagi-lagi bicara dulu, itu Vivid Blue Royal Blue kalau untuk safir, Vivid Red Pigeon Blood, ya, Vivid Green pada Emerald, Alexandrite pada Chrysoberyl, itu mempunyai standar yang amat sangat tinggi. Tetapi standar yang tinggi ini tidak lantas menjadikan penyebutan atau istilah-istilah ini menjadi istilah yang langka. Kenapa? Karena batu berkualitas yang pantas diberi gelar ini juga banyak beredar. Banyak dalam konteks bisa ditemukan secara sering ya, frekuensi atau peredaran itu banyak gitu kan. Tapi kalau standar ini masih dipertahankan sampai sekarang, bisa jadi kita mungkin udah nggak akan nemu tuh. Kenapa? Karena batu-batu yang medium banyak beredar sekarang, mungkin ada 1-2 grade di bawah standar-standar yang telah ditetapkan ini. Nah, karena itu, James Lab di dunia ini sekarang ini mereka melakukan penyesuaian. Oke, gimana gue tetap bisa mengakomodir atau memberikan added value pada barang-barang medium tanpa harus mengorbankan misalnya ya, atau menurunkan terlalu jauh standar ini. Diciptakanlah istilah-istilah warna baru ya. Kita bisa lihat misalnya ada istilah warna intense yang sekarang juga mulai umum digunakan. Lalu kita lihat juga ada istilah-istilah gelar warna baru yang diberikan ya. Contoh Lotus itu berikan ada peacock blue, Goblin itu berikan ada crimson red, AIJS itu berikan aurora green, dan banyak lainnya case-nya gitu kan. Nah, gelar-gelar ini diberikan untuk apa? Untuk mengakomodir. Lalu mereka juga dari apa yang gue lihat, mereka cenderung lebih melonggarkan aturan ketat tadi itu. Jadi ibaratnya kalau bicara Vivid Red Pigeon Blood zaman dulu itu mungkin mesti kesempurnaannya 100. Sekarang itu kalau sudah menuju 60-70 mereka udah bisa mempertimbangkan itu. Ini itu dilakukan tanpa adanya kesepakatan tertulis satu sama lain. Tapi mereka itu seakan-akan mungkin awalnya dimulai oleh satu atau dua pihak, tapi kemudian dianggap penyesuaian yang akan berdampak baik pada kondisi market batu. Akhirnya mereka semua mulai mengikuti. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah mayoritas itu hanya dilakukan pada persoalan warna. Kenapa? Karena kalau bicara treatment atau origin, itu semua ada indikator objektivitas di situ, ya. Jadi nggak bisa dengan iming-iming gue pengen memperbaiki market, gue kasih aja yang bagus-bagus treatment hit, gue bilang no hit. Origin ini bilang ini, itu nggak boleh dan nggak bisa. Makanya mereka itu memperketat treatment dan origin, tapi melonggarkan standar-standar pemberian warna. Karena bagaimanapun warna itu kan penuh dengan subjektivitas, ya. Nah, subjektivitasnya tentunya harus di backup dengan konsistensi, pengalaman dan sampling supaya hasilnya bisa konsisten. Itu tujuannya ya. Penyesuaian ini tentu ada dampak positif yang tadi gue sebutkan tujuannya, tapi tentu ada dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya kalau gue perhatikan adalah terkadang penyesuaian ini tuh suka disalahgunakan, baik dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak boleh menyalahgunakan, yaitu pihak institusi dari James Lab, atau bahkan pihak-pihak yang diuntungkan dari kejadian ini. Satu hal lagi juga, gue beberapa kali jelaskan ke teman-teman ya, yang baik yang gue kenal ataupun dari teman-teman online, bahwa begini, teman-teman mesti paham, lab-lab dunia itu banyak gemolog-gemolognya itu cenderung orang-orang yang mungkin tumbuh besar di lingkungan yang sudah terbentuk seperti sekarang. Ya, artinya mungkin ya pemeriksa batunya itu 5-6 tahun experience di dunia batu. Dimana dalam 5 tahun terakhir itu terjadi pergeseran atau perubahan di industri batu secara signifikan seperti yang tadi udah gue sampaikan, ya kan. Sedangkan banyak gemolog-gemolog lama
ya, yang mungkin pengalamannya belasan tahun sampai puluhan tahun, itu sudah terbentuk persepsinya atau standarnya tentang apa sih pigeon blood, apa sih royal blue, apa sih vivid green, gitu kan. Jadi terkadang untuk menyesuaikan dengan standar yang secara kolektif diterima saat ini atau dijalani saat ini tuh tidak semudah itu. Karena kita biasa, buat kita ya ini pigeon blood nih kayak gini, kalau kayak gini sebenarnya nggak boleh. Padahal secara umum mungkin sekarang udah bergeser, standar pigeon blood udah bukan lagi seperti yang dulu gitu kan. Nah itu yang menjadi tantangan utama bagi lab-lab atau gemolog-gemolog yang cenderung sudah cukup senior dalam bidangnya, ya kan. Itu pun yang kami alami di GRI. Penyesuaian yang berusaha kami lakukan ini penuh dengan pertimbangan, ya. Saat ini kami sudah mulai ketemu sweet spotnya, ya, karena gimana pun banyak penyesuaian ini yang gue juga kurang sependapat, ya. Artinya jauh banget gitu ya, menurut gue ini kok mana bisa kayak begini dikasih vivid green gitu kan. Jadi ada penyesuaian yang jauh banget gapnya, tapi di Bangkok khususnya itu udah mulai diberikan. Nah ini pun jadi perdebatan bahkan di kalangan para pelaku industri gems di Bangkok, ya. Kadang mereka juga merasa batunya kok nggak pantas nih barang gue dikasih vivid, kok keluarnya vivid gitu. Jadi permasalahan ini sebetulnya lebih kompleks gitu kan. Namun itu dia tadi, menurut gue menjadi satu kewajiban bagi kami ini mencari sweet spotnya. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih juga mengikuti acuan yang ada, mengakomodir tanpa harus menggadaikan integritas atau prinsip-prinsip yang kami punya selama ini gitu. Kurang lebih itu sih ya, kurang lebih itu pandangan gue pribadi berdasarkan situasi market yang ada saat ini di dunia sampai ke Indonesia. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalian punya pendapat lain nggak soal apa yang baru aja gue sampaikan? Coba tolong tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusi di situ lagi lebih lanjut. Oke? So, terima kasih banyak udah nonton video ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol like, subscribe videonya, dan share ke orang-orang terdekat kalian. See you on another video. Bye-bye.